Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Bang Firman di Forum Kajian Islam Penyelamat Anak Bangsa, di mana kita pada malam ini akan mengkaji tentang ilmu-ilmu agama Islam yang menarik, inovatif, dan mungkin sangat bermanfaat bagi sahabat-sahabat semua. Sahabat-sahabat Facebook dan Instagram, pada malam ini kita akan mengkaji tentang bagaimana kiat mencari pasangan idaman, pasangan yang ideal untuk menjalani kehidupan kita sehari-hari. Dan pada malam ini kita akan terhubung dengan Haji Amiruddin Tamrin LCMA yang akan memberikan kiat-kiat yang mungkin sangat bermanfaat bagi kita semua. Baik, sambil menunggu kita bergabung, Bang Firman akan sedikit memberikan sebuah pengenalan, introduction buat sahabat-sahabat semua, bahwa Dr. Amiruddin Tamrin ini adalah wajah yang tidak asing lagi. Mahasiswa terlama di Damaskus, dan beliau ini alhamdulillah merupakan putra terbaik bangsa karena mengambil S3 jurusan Akhwalus Sasiyah di Universitas Imam Al-Auza'i Libanon. Dan pada malam ini kita telah terhubung dengan Dr. Amiruddin Tamrin. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, kif halak, kif akhbar Dimas? Alhamdulillah, Damaskus bi khair. Alhamdulillah, berkat doa antum. Alhamdulillah. Dokter, pada malam ini Bang Firman beserta sahabat-sahabat di Facebook dan Instagram ingin tahu lebih dalam kacamata agama Islam, bagaimana sih pasangan idaman, pasangan yang ideal untuk menjalani kehidupan sehari-hari ini, Dokter? Mungkin Dokter bisa memberikan kiat-kiat atau mungkin resep-resep menurut kacamata agama Islam. Fatafadhal mashkuran, Dokter. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Terima kasih, Firman. Ikhwati wa akhwati yang dimuliakan Allah, memang proses untuk memilih calon yang idaman, jika seseorang ingin membangun atau membina keluarga yang islami, yang bahagia, yang soleh, itu memang dimulai sejak pada saat seseorang itu memilih atau mencari calon pasangannya. Alhamdulillah, di dalam agama kita itu sudah ada tuntunan dalam hal ini. Memang kita juga akui bahwa perkara ini atau proses ini gampang-gampang susah, jadi susah-susah gampang juga. Makanya diperlukan keseriusan, kesungguhan, perlu untuk konsultasi dengan keluarga, perlu musyawarah dengan saudara, dengan teman, ya, yang bisa membantu ke arah ini. Dan perlu juga kita untuk istikharah, ya, untuk meminta kepada Allah SWT supaya dipilihkan yang terbaik. Memang kalau seandainya seorang itu ingin mencari yang serba lengkap, serba sempurna, serba full option, itu memang agak sulit lah. Tetapi ini tidak berarti membuat orang itu jadi tidak semangat atau jadi malas untuk mencari pasangan yang cocok, yang tepat, karena merasa mencarinya susah, caranya susah ketemunya dan sebagainya. Akhirnya dia itu rela untuk menjadi jomblo yang sejati, atau dia itu akhirnya rela untuk menjadi jomblo yang abadi, yang permanen. Itu ya tidak lah. Jadi jangan sampai sama seperti orang umpamanya memilih atau mencari handphone umpamanya. Kita tuh maunya umpamanya yang serba full option, yang maunya tuh spesifikasinya lengkap, tuh desainnya bagus, terus kameranya bagus dengan harga yang murah umpamanya. Ya sulit lah, ya Bang Firman, kalau untuk mencari seperti itu. Ya, sampai lebaran monyet juga nggak bakalan dapet. Iya. Bang Firman. Monyet kemarin nggak lebaran, Dokter, karena kena corona. Iya. Artinya itu bukannya mustahil, sulitlah didapat kalau kita juga hanya mencari itu yang serba istimewa, serba sempurna, serba lengkap begitu. Ada seorang tabi'in namanya Abul Aswad Ad-Du'ali, Bang Firman. Itu suatu ketika berkata kepada anak-anaknya, "Anak-anakku, saya ini telah berbuat baik kepada
kalian semua sejak kamu masih kecil sampai kamu dewasa, sampai kamu telah berhasil seperti ini. Bahkan sebelum kamu ini dilahirkan, begitu kata Abul Aswad. Anak-anaknya bingung kan? Loh, bagaimana Bapak kok bisa berbuat baik pada waktu kami itu belum dilahirkan? Bagaimana itu? Bagaimana itu bisa terjadi? Kata bapaknya, Abul Aswad, saya telah berbuat baik kepada kalian karena saya telah memilihkan ibu kalian yang soleh, yang solehah. Karena saya telah memilihkan ibu kalian yang tepat, yang bisa mendidik kamu, yang bisa membimbing kamu menjadi orang-orang yang berhasil. Jadi, karena dari tujuan perkawinan itu kan untuk harapan anak-anak yang soleh dan soleha, anak-anak yang berbakti kepada orang tua, kan begitu, Bang Firman ya? Iya, benar. Belum kita itu minta anak-anak menjadi anak-anak yang soleh, yang berbakti, orang tua juga itu diminta untuk berbakti, berbuat baik kepada anak-anak juga, supaya dia itu juga menjadi anak soleh. Dimulai dari memilih pasangan yang tepat. Jadi begitu, Bang Firman, ya. Nah, kembali Jadi banyak dokter, ya, dokter banyak sekarang ini cewek-cewek itu kan pengen mencari imam. Pernah saya didatangi oleh seorang perempuan, Bang, gimana sih saya mau cari imam yang baik? Saya bilang kalau cari imam itu adanya di masjid. Kalau di kalau bukan di masjid nggak ada. Bukan Bang, kan ya pendamping hidup. Itu gimana sih Bang kiat-kiatnya, kemudian yang bagusnya bagaimana gitu dokter? nah ini yang kita ingin masuk. Ya mungkin yang dimaksud imam itu maksudnya ingin dia itu menjadi suami yang bisa memimpin lah, yang bisa memberikan tanggung jawab bagi istrinya, bagi anak-anaknya, kepada keluarga yang bahagia, yang bisa membawa kebahagiaan ini sampai di akhirat kelak. Kira-kira begitu. Sekarang kayaknya lagi keren istilah mencari imam ya, maksudnya mencari suami yang soleh, yang bertanggung jawab. Kalau imam aja sih banyak memang. Cari aja di musola, di masjid. Ya, tapi kadang-kadang imam itu sendiri, orang yang biasa imam belum tentu cocok buat dia juga. Iya, benar dokter. Nah, sekarang kita ingin masuk kepada gimana sih kiat untuk memilih pasangan yang idaman. Kan tadi kita bilang bahwa itu sebenarnya udah ada tuntunannya. Kita tinggal ikutin aja kalau kita mau. Jadi standarnya itu sudah ada. Tapi sebelum saya masuk kepada tuntunan atau kriteria atau kiat untuk memilih bagi seorang laki-laki untuk memilih seorang calon istri, dan sebaliknya, karena sama, artinya laki-laki juga butuh kriteria, perempuan juga butuh kriteria yang cocok buat dijadikan suami. Ada beberapa hal sebelum kita masuk. Yang pertama ini kira agak penting juga. Jadi kita harus tahu dulu siapa wanita ya yang boleh kita nikahi. Maksudnya calon suami. Siapa wanita yang boleh dikhitbah atau dinikahi. Jangan sampai nanti bahwa orang ini adalah tidak boleh untuk dinikahi, ya. Baik orang ini adalah mahram dari sisi nasab dan mahram abadi ya, istilahnya seperti keluarga begitu, atau mahram karena musahara atau pernikahan, itu juga tidak dibolehkan. Atau juga umpamanya karena persusuan, saudara susu, ya, itu juga tidak dibolehkan. Atau mahram yang bersifat sementara, Bang Firman. Mahram yang sifat sementara ini artinya dia itu tidak boleh nikahi, tapi sementara, nggak abadi, nggak seterusnya. Umpamanya bini orang. Bini orang tuh kan kalau jadi janda kan mungkin bisa, ya. Tapi kadang-kadang orang-orang kan harus tahu dulu ini orang ngaku padahal punya istri, punya suami, dibilang enggak. Akhirnya kan tidak boleh kan, artinya dia punya suami. Atau orang dalam keadaan khitbah, orang sedang dilamar, itu juga tidak boleh dilamar karena hadis melarang demikian. Atau perempuan ini nggak taunya musyrikah atau tidak beragama Islam, atau orang laki ini tidak beragama Islam, atau dia itu komunis, mamanya nggak beragama, itu juga nggak boleh. Atau orang dalam keadaan iddah. Dan ini dia harus tahu dulu bahwa orang-orang ini, sebelum bagaimananya nih orang, sebelum kita nyari kriteria, bahwa harus dia ketahui dulu bahwa orang ini boleh untuk dikhitbah, atau orang ini tidak boleh untuk dikhitbah. Itu harus dia ketahui. Jangan sampai umpamanya pas sudah dia suka mengadakan pernikahan, nggak taunya ini saudara persusuan. Mungkin kan, umpamanya, mungkin hal itu bisa terjadi. Artinya perlu diteliti dulu, perlu dikaji dulu. Bang Firman, sekarang kita masuk kepada kriteria
kiat memilih pasangan yang idaman. Ini memang judulnya agak greget sekali, menarik sekali. Sebenarnya agama itulah memberikan tuntunan seperti yang saya bilang tadi, baik dari hadis ataupun dari ayat itu sudah ada ya. Bagaimana caranya kita itu mencari atau calon pasutri, pasangan suami istri ini calon mencari calon pasangannya masing-masing. Jadi sebenarnya yang ingin saya garis bawahi juga, yang pertama itu ini ya, kriteria ini hanya sekedar wasilah. Wasilah ya, aslinya bukan dia itu tujuan, bukan itu dia target. Targetnya adalah membina keluarga Islami yang soleh, yang sejahtera, yang bahagia, yang berhasil, itu kan tujuannya. Tapi di sini yang kita bicarakan ini hanya wasilahnya aja. Yang mudah-mudahan wasilah ini dapat membawa kepada yang diharapkan tadi, yang menjadi tujuan tadi. Di sini saya ada banyak sekali yang namanya kriteria Zam-Zami, karena itu menyangkut juga selera. Bahkan ada keinginannya selain dia itu taat, dia juga harus pintar masak, dia harus suka sama mertua, dia juga harus cerdas, dia juga harus rapi. Kalau dihitung gitu, kemauan suami atau kemauan istri itu bisa ratusan, bisa puluhan, bisa banyak. Nah, saya sini kalau dalam kacamata Islam sendiri gimana, Dokter? Nah, jadi kita ambil dari kacamata Islam yang telah dituntun dalam hadis, dalam oleh para ulama Islam yang kira-kira menjadi patokan yang sifatnya langka. Di sini ada 10, Pak Zamzam. Bang Firman. Jadi kita pilihkan 10 ini yang kita akan walaupun mungkin tidak dalam satu kesempatan ini bisa diobrolin semua, mungkin hanya beberapa. Tapi ini yang saya pilihkan kira-kira yang istilahnya sifatnya langgeng dan perlu untuk kita kaji kembali. Yang pertama, ya kriterianya ini adalah kriterianya, ini bagus dari sisi keagamaannya, taat, salehah, takwa. Yang kedua, kriteria baik dari sisi akhlaknya. Yang ketiga, kriteria harta. Yang keempat, kriteria bagus hasabnya, nasabnya, keturunannya. Yang kelima, kriteria indah dipandang atau cantik atau tampan lah dari sisi orang yang mau menikahi ini. Terus yang keenam, kriteria dari sisi gadis atau perjakanya. Yang ketujuh, dari kriteria kufu, ya, standar dari berbagai sisi. Ini juga perlu pembahasan panjang. Yang kedelapan, kriteria dari sisi ridho atau tidak ridhonya orang perempuan. Jadi orang perempuan itu kalau mau dikawinkan harus ridho dulu, jangan dipaksa. Jadi dia itu mau apa enggak, itu kasarnya seperti itu. Itu juga perlu jadi kriteria. Yang kesembilan, kriteria walud, itu artinya orang ini bisa untuk memberikan keturunan, dua-duanya. Dan yang ke-10, kriteria wadud atau mawaddah, atau orang yang penyayang dengan suaminya, dengan istrinya, dengan keluarganya. Nah, 10 Baik, yang pertama dulu, Dokter. Ini kita akan bahas satu persatu sesuai dengan waktu yang kita dapat kesempatan kali ini, Bang Zamzam ya. Yang pertama, kriteria bagus agamanya. Bagus agamanya ini kita nggak bahas lagi, dia itu Islam, dia sudah Islam. Artinya seorang calon istri ini sudah Islam. Cuma yang dilihat di sini jadi kriteria, dia itu merupakan orang yang istilahnya tanggung jawab dengan keislamannya atau tidak. Artinya orang ini bukan hanya Islam KTP, KTP-nya Islam. Apakah dia ini taat ya dalam menjalankan agamanya atau tidak? Apakah dia itu takwa atau dia itu soleh atau tidak? Sementara agama itu meminta untuk dipilih orang-orang yang baik agamanya, mutadayyinah, ya orang-orang yang bagus agamanya. Kenapa? Allah berfirman, Inna akramakum indallahi atqakum. Jadi yang terbaik, yang paling mulia di antara manusia adalah orang yang terbaik, yang paling bertakwa. Itu jadi pegangan. Cari orang yang bertakwa. Itu adalah perintah Al-Quran. Juga di dalam hadis lain dikatakan, la fadl li arabi ala ajami, wala li ajami ala arabi, wala li ahmar ala aswad, wala aswad ala ahmar, illa bitaqwa. Illa bitaqwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Hadis mengatakan, jadi tidak ada orang Arab itu lebih baik daripada non Arab, atau orang yang hitam lebih baik dari orang putih, atau orang putih lebih baik dengan orang yang hitam. Jadi tidak melihat warna, tidak melihat bahasa, tidak lihat suku. Yang terbaik adalah orang yang bertakwa. Itu yang menjadi pegangan di dalam agama Islam. Dalam hadis juga dikatakan, tunkahul mar'ah li arba.
limaliha wali hasabiha wali jamaliha wali diniha fazfar bidatid taribat yadak. Dalam hadis juga disinggung bahwa orang tuh kalau mau kawin yang ditengok itu biasanya itu pertama hartanya, kedua keturunannya, ketiga kecantikannya atau ketemanannya, keempat agamanya. Tapi Rasul SAW meminta kalau ingin seorang itu bahagia, kalau ingin orang itu ingin selamat, menangkanlah, peganglah orang yang agamanya bagus. Jadi pilihan-pilihan lain itu tidak menjadi perhitungan, ya. Dalam hadis juga dikatakan dunia mata wa khairu mata dunia almar'ah solihah. Dunia ini perhiasan, dunia ini keindahan. Indah kan dunia. Tetapi sebaik-baik perhiasan itu adalah wanita yang soleh. Nah, makanya kalau orang ingin mendapatkan seindah-indah perhiasan dunia, itu bukannya mobil, Bang Firman, bukannya emas, bukannya harta, tetapi wanita yang soleha. Ya kalau mau. Tapi minimal dokter, ketika kita ingin mendapatkan pasangan yang soleh, kita harus mensolehkan diri kita dulu, dokter ya. Oh, udah pasti. Nanti ini kan pilihan ini yang saya obrolin ini, yang kita bicarakan ini bukan hanya dari pihak laki-laki kepada wanita. Ini juga berlaku untuk wanita dalam mencari seorang yang calon suaminya. Jadi yang pertama juga agamanya, artinya orang yang taat dalam menjalankan agamanya. Ya, jadi bukan hanya, justru ini lebih penting. Karena apa? Karena suami itu kan sebagai bertanggung jawab yang utama dalam rumah tangga bersama-sama. Dia bertanggung jawab kepada istrinya, dia bertanggung jawab kepada anaknya. Jadi lebih penting lagi kalau umpamanya istri itu harus mencari suami yang taat agamanya. Dalam Al-Quran dikatakan ku anfusakum wa ahlikum nar, jagalah keluarga kamu dan jagalah diri kamu dan keluarga kamu dari siksa api neraka. Artinya ini ditujukan yang utamanya kepada kepala keluarga, kepada ayah ya, kepada suami di situ. Jadi sama aja. Jadi orang istri juga dicari atau calon istri diminta untuk mencari seorang suami yang benar-benar memiliki keagamaan yang kuat, yang taat ya. Ini dari sisi, ini yang pertama ya Ustaz Zami. Jadi udah dikasih tahu bahwa menangkanlah dari sisi agamanya yang utama ya. Ini kriteria utama karena kita akan selamat, kita akan berbahagia, kita nggak akan rugi, nggak akan menyesal ya. Istri kalau dapat suami yang agamanya baik tidak menyesal, suami juga kalau memiliki seorang yang soleh ya, istilahnya suaminya itu rajin sholat, baca Quran, istrinya juga berjilbab, patuh dengan ajaran perintah agamanya, larangan agamanya, itu semuanya masuk ke dalam baik agamanya. Itu kriteria yang pertama. Dokter, sebelum yang kedua, sebelum kita melanjut yang kedua, ya. Bagaimana kita memilih mengetahui bahwa pasangan ini soleh atau solehah gitu, dokter? Karena saat ini kan banyak yang istilahnya kerudung dusta, namanya Pak Dokter. Kadang-kadang kerudung itu hanya sebagai ini aja, mode aja, dokter. Kemudian yang kedua, apakah misalnya seorang pria atau seorang laki-laki yang ingin mencari pasangan idaman berdasarkan kriteria agama, dia harus mencari seorang wanita yang solehah. Saya pernah ditanya, dokter, kalau misalnya untuk mencari istri yang solehah bagaimana? Kalau istri yang solehah, ya yang kira-kira dia taat beragama, taat beribadah, ya. Kemudian dia mengerti tentang hukum-hukum agama lah, minimal dia harus ngerti sedikit-sedikit. Tapi kalau kriteria mencari istri yang soleha itu harus yang pintar agama, ngerti hukum agama, ya mungkin sudah nggak ada, adanya Mama Dede doang di Indosiar. Ya. Gimana tuh dokter? Ya. Kita mencari orang itu soleh atau soleha, bagaimana sih caranya, dokter? Ini maksud ya, istilahnya kita disuruh cari seorang suami, cari calon istri yang agamanya baik tuh nggak harus sepenuhnya kayak seorang wali begitu, ustazah gitu. Al-Quran harus sekali yang nggak seperti itulah. Artinya orang ini dapat menjalankan keagamaannya semampunya dia ya, semampunya dia, sebisanya dia. Dan ini memang kita kan nggak tahu. Makanya dalam mencari pasangan itu perlu bantuan, tadi saya bilang saudara atau teman. Ya kira-kira kalau ini orang sudah ya ketahuan kan, wah dia itu suka sama sholat,
ya sudah. Mm-mm. Wah dia itu nggak benci dengan namanya agama begitu. Kan ada orang tak ketahuan, wah dia ini nggak sholat atau apa, kan ketahuan tuh. Mm-mm. Jadi kan harus orang tuh rajin sekali. Toh juga nanti kan ada bimbingan juga sebagai seorang suami kan tuh mampu juga membimbing untuk memperbaiki keagamaan seseorang. Jadi nggak harus itu dicari orang yang agamanya betul-betul. Kalau ada ya bagus. Cuma kita maunya seperti Bagus. itu. Tapi kalau misalnya Cuman jarang-jarang, dokter. ya, Jarang-jarang kita ketemu yang seperti ustadz lah gitu, dokter. ya Yang ngerti, ustazah, bisa baca kitab, kan nggak hafal banyak. Quran gitu. Mm-mm. Yang hafal Quran, hafal hadis yang mungkin sampai kapanpun susah ketemunya. Artinya cukup Iya, dia ini iya. sudah taat, ya, mau taat, istilahnya. Ya orang kan keimanan kan bertambah dan berkurang. Artinya nanti Jadi kalau misalnya itu sudah cukup dikatakan soleh dan solehah ya, dokter ya? cukup. Artinya dia itu sudah melakukan hal yang udah diwajibkan semampunya dia ya, istilahnya itu sudah bagus. Nanti kan ada imamnya. Tadi kan katanya ada imam yang nanti Iya. mengarahkan kalau kurang. Iya, benar-benar, dokter. Ya, silakan dokter dilanjut yang kedua, dokter. Nah, selanjutnya kriteria pertama tadi keagamaannya ya. Bagus keagamaannya, takwa, soleh, dan lain sebagainya. Yang kedua, kriteria baik akhlaknya. Mungkin orang bertanya, loh, kalau orang udah beragama kan berarti akhlaknya sudah baik. Belum tentu Bang Firman. Jadi, kenapa di sini ada akhlak juga ditekankan di sini? Karena akhlak itu merupakan apa ya? Jadi inti agama ini sebenarnya akhlak, ad-din muamalah. Agama ini adalah bagaimana akhlak kamu di mana saja. Nabi diutus ke dunia ini pada umatnya untuk menyempurnakan akhlak. Ini udah jelas. Karena tidak sedikit Bang Firman ya. Jadi orang ini sholat, orang ini ngaji, tapi suka menggunjing. Tapi dia itu hubungan dengan teman, dengan saudara tidak bagus. Di Mencaci pasar maki gitu, dokter ya? berdusta, suka caci maki, suka iri, suka dengki. Walaupun dia sholat, walaupun dia ngaji, ya itu akhlaknya kurang bisa dikuasai lah seperti itu. Jadi ada orang sholat tapi tidak mau umpamanya bicara dengan seseorang, dengan saudaranya, dengan temannya karena ada masalah kecil padahal Nabi pernah bilang wala yahilu li muslim an yahjura akhahu fawqa salas. Tidak boleh seseorang memutus hubungan atau mendiamkan saudaranya selama lebih dari 3 hari. Seorang umpamanya ribut, biasalah namanya manusia, kadang-kadang salah paham atau apa, marah antara teman, antara saudara itu mungkin. Tapi lebih dari 3 hari, artinya dia sudah berani deklar tidak mau mengikuti hadis Nabi. Jadi wajar aja dia marah, tapi sampai nggak ngomong. Ada yang sampai 3 bulan, ada yang sampai 6 bulan, ada yang setahun nggak ngomong karena ribut ya. Ini yang namanya akhlaknya itu nggak baik atau kurang baik akhlaknya. Kalau orang akhlaknya baik kan dia hormat dengan suami, hormat dengan tetangga, hormat dengan orang di sekelilingnya. Dimanapun dia berada itu akhlaknya selalu menyertai. Nah ini pentingnya akhlak. Ya, jadi pilih itu orang yang akhlaknya baik. Dalam hadis juga dikatakan, idza khataba ilaikum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwiju illa taf'alu takun fitnatun fil ardi wa fasadun arid. Jadi kalau ada seseorang yang datang agamanya bagus, terus akhlaknya juga bagus, budi pekertinya ini sangat baik, datang meminta atau meminang atau minta untuk menikahi putri atau siapa ya, maka nikahilah, terimalah. Itu nggak dilihat lagi tuh, punya harta, ganteng atau tidak ganteng. Itu yang dilihat, itu yang pertama. Jadi kalau tidak itu diterima, akan timbul fitnah dan kerusakan di muka bumi ini. Itu kan hadis sangat menakutkan sekali dalam pengertian dari sisi mewanti-wanti jangan sampai tidak menerima orang yang akhlaknya baik, karena akhlak inilah yang utama ya. Jadi pertimbangan lain setelah agama tadi akhlak, yang lain tuh mungkin nomor berapa lah, yang penting adalah akhlaknya. Orang kalau udah akhlaknya baik udah tenang. Dokter, kalau seandainya kita pengen tahu seorang wanita itu akhlaknya baik atau tidak, ini bagaimana dokter cara mengetahuinya? Nah, dari cara bicaranya kah, atau cara berpakaiannya kah? Itu bisa lihat dari
dari tutur katanya, bisa dilihat dari perilakunya, dan juga nggak harus kita yang harus orang yang mau meminang ini yang tahu. Di sini malah justru ya saya sampaikan di sini ada kebiasaan orang di Arab ya yang saya tahu. Orang ada orang Minang pada seorang perempuan. Itu keluarga perempuan itu langsung nanya, ini orang dari kampung mana ini. Coba ditanya tetangga-tetangga sekitarnya, bagaimana lelaki ini? Anaknya baik enggak? Atau bagaimana perempuan ini? Orang ini akhlaknya baik enggak? Itu ditanya tetangganya. Itu biasa. Ditanya orang di sekelilingnya. Nggak satu keluarga ditanya, nggak satu tetangga. Mungkin beberapa tetangga ditanya. Siapa tahu mau tetangga itu lagi ribut dengan itu kan. Mungkin dia nggak sampaikan itu sebenarnya. Akhirnya untuk mencari itu harus sabar, harus tanya. Bagaimana sebenarnya kan kita kan nggak bisa tahu ya. Artinya dengan dengan bukti-bukti data yang ada di lapangan gitu bahwa ini orang akhlaknya baik ya sudah cukup lah. Nggak mungkin kan orang diteliti banget kehidupannya bagaimana, mata-matai terlalu detail gitu ya susah juga. Artinya cukup dengan yang sejauh yang orang ini bisa melihat, terus dibantu dengan tetangga, dibantu dengan teman-teman yang lain, dibantu dengan teman putrinya yang lain, kan kelihatan ini orang akhlaknya baik, oh ini orang akhlaknya kurang baik. Artinya kan mungkin terkadang orang akhlaknya baik, kadang-kadang enggak kan begitu kan, seperti saya bilang tuh, iman tuh kan Islam kadang-kadang baik, kadang-kadang kan enggak. Artinya bisa turun, bisa naik. Ya artinya secara umum aja kita lihat, wah ini orang akhlaknya baik, walaupun kadang-kadang enggak baik ya. Artinya orang dimaafkan lah. Artinya kita lihat secara umumnya aja, oh secara umum ini orang baik, akhlaknya baik. Enggak ada orang. Kalau dari pakaian dokter, sekarang ini kan banyak yang memakai pakaian, dia pakaiannya pakaian Islami dokter, tapi kadang-kadang ya suka melakukan sesuatu yang nggak Islami. Salah satu contoh dokter, kadang-kadang ya sekarang kan lagi model TikTok tuh dokter, itu banyak yang pakai jilbab. Kalau kita lihat jilbab itu kan pakaian yang menunjukkan etika seseorang, tapi ternyata dokter dia TikTok begitu dokter, joget-joget. Nah ini gimana dokter dengan wanita-wanita yang semacam itu, apakah dianggap sudah memiliki akhlak yang baik atau tidak dokter? Walaupun memang dia tidak merugikan orang lain, dia hanya mengekspresikan diri lah gitu dokter. Iya. Baik, Bang Firman. Jadi kalau dari sisi orang berpakaian aja itu sudah tidak langsung mendukung bahwa ini orang yang terbaik ya. Artinya walaupun dia itu jilbab juga belum tentu dia itu orang yang terbaik ya. Artinya hanya baru pakaian. Cuma di situ dia udah bisa melakukan kepatuhan, dia itu memakai jilbab karena ini perintah gitu. Tapi kan dilihat lagi nanti keagamaannya, dilihat lagi akhlaknya. Kalau sekiranya dia itu berjilbab tetapi keagamaannya dan akhlaknya nol atau akhlaknya itu kurang, ya nggak bisa jadikan pertimbangan lah. Walaupun dia itu berjilbab, walaupun jilbabnya rapat sekali gitu, tetapi akhlaknya tidak bisa dipertanggungjawabkan, ini tentunya tidak menjadi perhitungan Bang Firman. Yang utama tetap akhlak itu. Kalau dia itu berjilbab, ya seharusnya kan akhlaknya itu seiring ya, paralel dengan pakaiannya. Jadi jangan justru kalau dia itu berjilbab malah melakukan hal-hal yang akhlaknya itu tidak baik, itu juga mencoreng jilbab itu sendiri. Begitu Bang Firman. Nggak jaminan orang itu berjilbab udah langsung, oh ini bagus. Udah gitu jilbab dilihat cantik, makanya oh itu udah cocok sekali ya, enggak. Harus ada dilihat lagi nanti. Makanya dilihat itu orang cari ini enggak langsung buru-buru, butuh waktu juga dilihat. Mungkin lagi dilihat lagi bagus sekali, mungkin yang aslinya belum kelihatan. Kira-kira seperti itu Bang Firman. Karena repot juga dokter ya, kalau memang kita sebelum nikah kita main ambil perempuan ternyata akhlaknya buruk, suka diem-dieman sama orang, begitu ya dokter. Nanti pas menikah diam-diaman juga sama suaminya ya dokter ya. Ya itu sih ya, nasib salah pilih itu, ya. itu yang akan menimbulkan penyesalan karena kurang hati-hati. Makanya kalau orang baru ngelihat penampilan wajah aja udah langsung lupa yang lain-lainnya. Ya pelan-pelan dulu lah dilihat juga. Juga seorang calon istri melihat suami begitu juga. Jangan melihat langsung ganteng. Wah kira-kira ini mungkin udah pakai kopiah mulu kayak Bang Firman begitu. Wah pasti ini udah bagus banget nih, udah taat banget, udah sayang banget nih. Ya sama istri nanti. Dilihat dulu, tanya temennya, siapa temennya tuh. Tanya keluarganya, ya. Jadi jangan silo orang pakai kopiah. Ya saya nggak pakai kopiah.
jangan silo orang pakaian agama atau main tebel-tebelan apa namanya main gede-gedean pakaian ya. Iya. Enggak lah. Itu enggak, itu hanya baru sekedar lahirnya aja. Dilihat lagi nanti, bener nggak akhlaknya sesuai dengan pakaiannya atau tidak ya? Bener nggak di pakaian Islami dia benar-benar Islami atau tidak? Itu perlu dikaji lagi, dikaji lebih dalam lagi. Perlu penelitian ya dokter ya. Perlu lah, ente kalau mau beli HP aja, beli mobil ngelihatnya pakai berhari-hari sampai Iya tenaga teknisi, montir dan lain sebagainya, apalagi ini untuk nanti hidup kita sidus mati kan, sampai katakanlah seumur hidup begitu. Ya, kalau beli barang untuk sebentar, ini kan lebih penting lagi. Jadi carinya itu harus sabar ya, harus teliti dokter ya. Mudah-mudahan pilihannya tepat ya. Nanti kalau sekitar kurang lebihnya ya insya Allah ya manusia itu kan gak ada yang sempurna. Artinya tetap saya juga saya juga pernah dokter pernah ada lihat orang, saya pikir ini akhlaknya nggak bagus karena saya lewat dia ngediemin saya. Sehingga saya tanya sama dia, kenapa kamu diemin saya? Dia bilang, saya lagi sariawan bang. Itu kan, makanya nggak bisa. Ya, jadi karena kurang teliti itu ya, dokter. Umumkan langsung aja gitu. Secara lahir aja, langsung udah dihukumkan bahwa ini orang baik atau tidak baik. Ya perlu kesabaran. Penelitian perlu waktu ya untuk melihat. Walaupun nih orang udah mengincar seseorang nih, wah ini udah, namanya pemuda ini bagus, perlu dipelajari lagi pelan-pelan sampai nanti ada keterangan lebih lanjut. Dia juga telah istikharah ya dengan sholat, minta kepada Allah bahwa ini mungkin supaya ini yang pilihan yang tepat. Itu ada langkah-langkahnya Pak Zamzami ya. Firman. Jadi nggak usah terburu-buru, pelan-pelan. Tapi juga jangan terlalu nanti ini nggak baik, nanti dia akhlaknya nggak nanti was-was seperti ini juga. Jangan juga ya. Kita akan juga diminta untuk husnuzon bil muslimin. Jadi kita juga orang muslim husnuzon perlu kedepankan. Jangan cari yang aibnya aja. Kalau cari aib juga, aib kita juga mungkin nggak kurang kan, seperti itulah kira-kira. Dokter, kalau kriteria dalam mencari pasangan idaman tadi kan harus beragama dan akhlak dokter ya. Yang utama. Saya lupa dokter. Jadi ada satu kasus di mana bang saya pengen menikah tapi dia beda aliran. Sama-sama agama Islam tapi beda aliran. Satu aliran yang pakai kunut, yang nggak pakai kunut. Ada ini aliran yang semacam itulah dokter. Itu bagaimana dokter? Ya, kalau misalnya sudah Islam itu terus hanya beda aliran, lihat alirannya. Kalau alirannya beda, hanya yang satu pakai kunut, yang satu enggak, itu kan hanya perbedaan di dalam mazhab saja, tidak jadi tahlil atau enggak tahlil gitu dokter. Tahlil enggak tahlil itu kan enggak ada masalah. Itu mau tahlil atau enggak. Apa nanti enggak ada keributan dokter kalau orang tua misalnya meninggal gitu. Enggak jadi masalah kalau yang seperti itu. Tidak perbedaan umpamanya dari sisi akidah begitu ya. Jadi ada masalah umpamanya satu ini mazhabnya Syafi'i, yang satu mazhabnya Hanafi, itu boleh enggak ya? Ada masalah. Enggak ada masalah. Satu dari NU, yang satu dari Muhammadiyah, kawin, enggak ada masalah. Sama-sama Islamnya juga, sama-sama Allah, kiblatnya satu, nabinya satu, Qurannya satu, Allah juga satu, semua selama masih ini satu ya, masih ada kesamaan ya, enggak ada masalah. Yang masalah itu seperti tadi kita bilang, kalau ini orang Muslim kawin dengan non Muslim, itu yang jadi masalah. Jadi nggak masalah Pak Bang Firman. Ya, baik, kita lanjut yang ketiga dokter, yang terakhir dokter. Yang ketiga kita lanjut tadi yang supaya jadi nggak lupa juga ini saya ya pendengar juga. Yang pertama tadi kriteria agama yang bagus. Yang kedua akhlaknya yang bagus ya, akhlak itu yang utama. Saya sudah urutkan. Yang ketiga ini sesuai dengan hadis ya. Tunkahul mar'ah li arba. Biasanya orang menikah itu karena 4 ini kata Nabi. Yang pertama tadi disebut 5 lihat. Jadi harta ini dulu yang disebut. Jadi kriteria yang ketiga ini kriteria karena harta. Karena harta ya. Tapi juga jangan dipahami jauh-jauh. Kita akan obrolin ini sebentar. Apa maksud daripada harta di sini? Bang Firman, kalau seorang suami ya mencari istri karena harta, itu juga kita bertanya-tanya maksudnya untuk apa? Karena apa? Cowok matre itu dokter. Jadi kita atau suami mencari istri itu yang kaya, maksudnya untuk apa?
Yang pertama, seorang suami itu walaupun istrinya itu kaya, walaupun istrinya seorang miliarder ya istilahnya, itu tetap yang namanya kewajiban untuk menafkahi istri, untuk menafkahi keluarga itu tetap kewajiban suami. Jadi walaupun bagaimana istri itu tidak pernah sekali-kali untuk memberikan nafkah di rumah itu atau membantu atau apa, nggak ada kewajiban nggak ada ya. Ya, jadi di sini mungkin seseorang ya kalau seandainya suami istrinya kaya, mungkin kalau kerelaan dia ya atau dia itu memang dari hatinya sendiri, dia mungkin mengasih hadiah untuk keluarganya, beli apa, beli itu segala macam. Itu mungkin dari situ juga mungkin ya. Itu sah-sah saja kalau dia itu tidak diminta atau tidak dipaksa ya. Itu suami juga nerima aja, nggak ada masalah. Mungkin juga maksudnya di dalam dorongan ini yang namanya kalau orang perempuan kaya, kalau dia meninggal kan mewariskan kepada anaknya. Anak-anaknya itu kan anak-anak istrinya juga, anak suami juga. Mungkin ada jaminan di situ, jadi anaknya itu nggak nanti keblangsak lah istilahnya gitu, karena ibunya ini orang kaya begitu. Atau mungkin juga keuntungannya lagi, mungkin kalau Bang Firman ini lagi kepepet, umpamanya gitu ya, nggak punya duit, Bang Firman tuh bisa video sama istrinya umpamanya. Iya. Tapi itu harus dia bayar Bang Firman. Jangan dicatat aja deh kalau minjem sama bini, harus diganti nanti kalau udah punya duit. Ya. Iya benar dokter. Kalau minjem dikasih dikasih lagi. Dikasih lagi, dicatat, dipinjam, diganti karena dia itu nggak wajib ya. Jadi dari sini boleh aja, tapi itu tidaklah terlalu utama, apalagi orang istri ya. Kenapa? Karena dalam hadis dikatakan la tuzawwijun nisa ya li malihin ya li amwalihin fa'asa amwaluhun antughiyahum ya antughiyahun ya. Toko. Jadi jangan kamu itu nikahi perempuan itu karena hartanya. Karena hartanya itu bisa jadi nanti akan menjadikan dia itu sombong, menjadikan dia itu angkuh, menjadikan dia itu gimana ya? Kalau orang kaya kan bisa aja sombong kan, kalau orang miskin kan susah sombong kan. Jadi berantem sedikit, umpamanya salah paham sedikit sama istri langsung gue juga kalau gue dicerain juga langsung banyak orang yang mau, 10 orang juga langsung antri sama gue orang kaya. Umpamanya kira-kira seperti itu. Bisa jadi sombong. Tapi kalau nggak sombong, istilahnya nih orang agamanya bagus, terus akhlaknya bagus, kaya, ya samber jam. Artinya ya itu ya memang harapan juga ya bagus lah begitu, nggak jadi masalah. Atau juga harta itu kan memang bukan jadi kebahagiaan utama ya, tapi kan banyak istilahnya kebahagiaan itu bisa karena jalan harta ini juga, tapi itu bukan yang utama. Artinya wasilah aja lah, kalau harta itu kan wasilah aja, bukan yang utama di dalam orang memilih. Cuma saja kalau kebalikannya, kalau istri mencari suami ya paling enggak yang berharta lah, paling enggak yang ada kerjaannya. Jangan mentang-mentang ganteng gini kayak Bang Firman gitu langsung diterima aja, nggak dilihat nih orang kerjaannya ada apa enggak, ada gajinya atau enggak. Karena bagaimana nanti untuk menghidupi keluarganya, menghidupi istrinya. Jadi untuk yang istri justru ya melihat itu, kalau misalnya ada yang datang agamanya bagus, akhlaknya bagus, miskin. Yang satu akhlaknya bagus, agamanya bagus, kaya. Ya pilih yang kaya lah. Kira-kira begitu, gak pilih yang kaya lah supaya nanti nggak begitu repot, tuh nggak salah gitu kan. Makanya ini juga ada kriteria boleh-boleh saja ya untuk memilih calon suami atau calon istri yang kaya. Terutama yang suami, paling nggak ya bisa memberikan nafkah yang ma'ruf, nafkah yang tidak berlebihan, nafkah yang istilahnya nggak terlalu sedikit juga nggak terlalu berlebihan. Artinya yang biasa di masyarakat gimana sih gitu? Umum yang istilahnya nggak berlebihan gitu. Jangan menuntut harus kaya yang banget gitu, atau kaya yang sangat-sangat kaya. Yang nggak juga. Artinya kebutuhan bisa dicukupi, kebutuhan hidup, kebutuhan tempat tinggal, kebutuhan pakaian, sandang, pangan itu cukup ya sudah, cukup lah. Yang lain-lainnya kan itu kan bisa, ya istilahnya bisa diatur lah, bisa dikondisikan lah, kira-kira seperti. Dokter, bagaimana dengan dokter? Ada sementara satu sisi Nabi memerintahkan untuk mencari pasangan yang kaya. Sementara orang kaya itu kan cenderung lebih punya penyakit.
penyakit orang kaya itu adalah sombong. Walaupun memang orang miskin juga punya penyakit, dokter. Jadi bukan hanya orang kaya. Kalau orang kaya penyakitnya sombong, kalau orang miskin penyakitnya ngeselin, dokter. Nah, ya kadang-kadang kan yang satu sombong, yang satu ngeselin. Lu dikasih duit pakai nggak mau kan gitu. Enggak, aku punya duit, ngeselin banget kan gitu, dokter. Apa enggak nanti kontradiksi dalam rumah tangga, dokter? Ya, enggak lah. Artinya kan kita sudah lihat tadi. Kan kita sudah kedepankan tadi. Kita utamakan. Iya, iya. Pilihlah orang Agama yang dan akhlak ya, dokter. agamanya baik, akhlaknya baik. Terus kaya. Iya. Mana mungkin dia sombong. Gak mungkin orang akhlaknya baik atau keagamannya baik. Muslim yang taat, yang gak mungkin sombong. Kayak kan Rasul juga bilang, yakni sebaik-baik harta itu adalah harta yang dipegang oleh orang yang soleh, yang dipegang oleh orang yang solehah. Artinya dia dalam menginfakkan juga itu ada tanggung jawabnya. Jadi kita perlu kan kekayaan, artinya untuk bagaimana bisa meningkatkan ibadah, bagaimana bisa membantu umat, membantu orang-orang yang susah. Ya kalau misalnya kita juga kebelangsak, bagaimana kita mau membantu orang lain, buat bantu kita aja susah. Boleh. Jadi betul juga, dokter. Tapi kekayaan itu bukan segalanya, ya, bukan segalanya. Artinya kita diupayakan bukan untuk mengejar dunia, bukan untuk mengejar kekayaan, tetapi untuk hidup wajar, ya, hidup yang bisa keterima oleh pihak istri atau pihak suami, ya, dan bisa melaksanakan kewajiban-kewajiban dengan sebaik-baiknya. Harta itu cuma wasilah aja kok, wasilah aja, alat saja. Baik. Jadi kekayaan tadi bisa terselamatkan dengan akhlak tadi, dokter ya? Nah, betul seperti itu, betul. Jadi boleh kita itu cari maksudnya bukan kita, orang yang mau cari pasangan itu cari yang kaya, nggak apa-apa. Cari yang kaya nggak apa-apa, tapi itu bukan utama, karena yang utama itu yang dua tadi itu. Agama dan akhlak, dok. Betul. Baik, dokter, waktu kita sangat terbatas sekali. Nanti insya Allah nanti kita lanjutkan bincang-bincang menarik ini, dokter. Tapi kesimpulan yang kita bisa ambil di malam ini, yang pertama untuk mencari pasangan yang idaman, baik seorang pria maupun seorang wanita, yang pertama yang harus didahulukan adalah agamanya. Artinya dia taat menjalankan perintah-perintah Allah dan Rasul-Nya, dan juga dia bisa menjauhi larangan-larangan Allah dan Rasul-Nya. Ini adalah modal dasar utama untuk mencari pasangan yang sangat idaman. Yang kedua adalah memiliki akhlakul karimah, etika yang baik kepada orang sekitarnya maupun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, dia memiliki harta, tapi ini bukan menjadi satu patokan. Tapi kalau dia memang Allah kasih rezeki sama dia, dapat tiba-tiba calon yang memiliki harta, maka ini rezeki dari Allah. Dan terimalah, kenapa? Kalau dia sudah memiliki agama dan akhlak, insya Allah agama dan akhlak ini bisa menyelamatkan kekayaannya dari sifat sombong yang melekat dalam tubuhnya. Ini kesimpulannya kita bisa ambil di malam ini ya, dokter ya. Insya Allah nanti kita bisa sambung kembali minggu depan dalam waktu dan kesempatan yang sama. Mungkin nanti dokter di sesi terakhir ini barangkali ada yang ingin disampaikan, dokter, untuk sahabat-sahabat Facebook dan Instagram serta YouTube. Ya, jadi intinya kita hanya berusaha ya untuk menjadikan wasilah ini, ya kriteria ini, kiat ini untuk mencapai apa yang insya Allah menjadi ridha Allah Subhanahu Wa Taala dalam membangun dan menciptakan keluarga yang soleh, keluarga yang islami, keluarga yang bahagia, sejahtera. Jadi kita upayakan walaupun ini sekitar kriteria dengan sebaik-baiknya. Insya Allah kita akan bahas kriteria-kriteria yang penting, yang tidak kalah pentingnya pada kesempatan yang akan datang insya Allah. Baik, sahabat-sahabat Facebook, Instagram, dan YouTube, mungkin sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam forum kajian Islam, kajian penyelamat anak bangsa. Insya Allah nanti kita berjumpa kembali dan dengan Dr. Amiruddin Tamrin LCMA dalam kiat memilih pasangan yang idaman. Karena waktu kita sangat terbatas, akhirnya saya Firman Zamzami Muhammad dan Dr. Amiruddin Tamrin pamit mundur. Kebenaran hanya milik Allah dan Rasul-Nya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.